Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, para muhibbin, muslimin, muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, hari Jumat, kita membaca zikir yang paling mulia, hailalah, bersama orang yang mulia, beliau As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Mahmud Al-Hasani At-Tijani. Beliau keturunan dari guru besar kita As-Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, sekaligus beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan. Di hari yang mulia kita membaca zikir yang paling mulia bersama orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan kita yakin dengan memandang wajah beliau, mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah. Dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan barokah. Apalagi dikatakan beliau adalah seorang cucu yang mirip dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Para hadirin, tadi saya diperintah oleh beliau untuk menyampaikan muqaddimah. Saya teringat, kalau tidak lupa, saya pernah membaca di kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Maksudnya supaya kita bersyukur, kita bisa kumpul dengan orang yang mulia. Begini para hadirin, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan ilmu-ilmu nanti yang akan kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita diberi inayah pertolongan oleh Allah bisa melakukannya. Amin. Yang punya cita-cita yang hadir sekarang ini mudah-mudahan disukseskan oleh Allah. Yang punya problem diberi jalan keluar oleh Allah. Rizki kita halal, lancar, barokah. Ini manfaat para hadirin. Bapak Ibu datang dari jauh, ada yang dari luar Brebes, Tegal, ya, dari Jawa Barat, supaya kita tahu apa sih manfaatnya orang duduk seperti ini, membaca zikir, kumpul dengan orang mulia. Sudah jelas beliau dari garis keturunannya adalah keturunan orang yang mulia, ya, dari Syekh Ahmad Tijani, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih pernah menceritakan, zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada seorang ulama besar melakukan satu perjalanan. Kita tahu zaman dahulu tidak pakai mobil, tidak pakai kereta, tidak pakai pesawat, pakainya jalan kaki. Masuk ke dalam padang pasir. Ketika seorang ulama besar ini dengan membawa bekalnya, makanan dan minuman,
mengarah satu arah, tiba-tiba ada seorang pemuda yang jalan satu arah. Pemuda ini terkenal seorang preman. Ngerti preman ya? Orang yang perbuatannya selalu menentang Allah, bermaksiat. Akhirnya jalan bersama ulama ini. Maaf, ini yang menerangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan bareng ini pemuda berhari-hari sampai bekal air bagi seorang ulama ini habis. Seorang pemuda preman ini masih punya air satu botol besar. Kemudian ketika jalan bareng di tengah terik matahari, di siang hari, seorang ulama ini kehausan, haus yang luar biasa. Akhirnya jatuh pingsan ini seorang ulama. Kemudian seorang pemuda yang preman ini mungkin jalannya hidayah dari Allah karena berjalan dengan seorang ulama. Apalagi kita duduk dengan beliau dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin mudah-mudahan majelis ini dihadiri oleh Rasulullah. Majelis ini dihadiri oleh Syekh Ahmad At-Tijani. Karena cucunya ada di tengah-tengah kita. Dan zawiyah ini akan menjadi zawiyah yang penuh barokah, penuh rahmat Allah, penuh manfaat. Begini para hadirin, pemuda preman ini menghadapi seorang ulama yang sedang pingsan, berpikir, kalau ini seorang ulama ini sampai mati akan menangis dan kehilangan umat Islam, akan kehilangan. Tapi kalau aku yang mati, mungkin orang bersyukur, kata pemuda ini, yang preman ini. Nanti lihat di Riyadhus Shalihin ya, ada hadis sahih. Kemudian preman ini berpikir, aku akan buka airku yang satu botol, diusapkan wajahnya ulama ini, kemudian diminumi sampai seorang ulama ini segar, siuman, berjalan lagi. Iya. Ketika berjalan sampai di tempat masing-masing, berpisah. Kemudian Rasulullah bercerita, ketika hari kiamat, seorang ulama ini dari arah timur dikawal oleh malaikat, diiring oleh malaikat akan memasuki pintu surga. Lah dari arah barat, preman ini ditarik-tarik oleh malaikat, dibawa ke timur, akan dimasukkan pintu apa? Neraka. Papasan. Ya. Ketika papasan, pas bertemu, ini pemuda ini ingat, oh itu ulama yang aku dulu pernah jalan bareng, dia sampai pingsan karena kehausan, aku yang menolong beliau, aku yang mengusap wajahnya beliau dengan air, aku yang memberi minum kepada beliau. Kemudian izin kepada malaikat, malaikat sebentar, lepaskan aku akan menyapa ulama itu. Kemudian dilepas oleh malaikat, pemuda preman ini memanggil, ya syekh, ata'rifuni, apa anda masih ingat dengan aku? Ya, orang ulama kayak beliau ini kan ke Indonesia, sebentar lagi ini mau berangkat ke Eropa beliau, ya, kemudian ke beberapa daerah di Afrika. Syekh ini mengatakan, aku tidak ingat, siapa kamu? Iya. Kemudian preman ini mengatakan, ya Syekh, ingat enggak ketika anda berjalan di satu padang pasir, anda pingsan karena kehausan, itu aku yang mengusap wajahmu, yang memberi minum engkau, sehingga jenengan siuman menjadi segar. Aku, ulama ini, tolong malaikat, sabar, aku akan memohon kepada Allah, ya Allah,
sekarang aku akan dimasukkan ke dalam pintu surga. Dan ini ada orang yang pernah menolong aku, akan dimasukkan pintu neraka. Tolong ya Allah, karena dia pernah menolong aku, tolonglah dia, jangan dimasukkan pintu neraka, bersama aku saja masuk pintu surga. Allah, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita dengan semangat istiqomah, syariah dilakukan, thariqah dilakukan, kumpul bersama beliau, insya Allah kita hari kiamat kumpul bersama kakek beliau dengan Rasulullah, dengan Syekh Ahmad Tijani, dengan beliau insya Allah. Para hadirin, mari dengarkan beliau akan menyampaikan mau'idhah hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an khulafaihi ar-rashidin wa radiyallahu anil qutbil maktum wal barzakhil muhammadi al-ma'lum سيدنا ومولانا أبو العباس الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. نحييكم بتحية الإسلام ونسلم على أحبابنا ومريدي جدنا معشر التجانيين بلسان الحضرة الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، ونسلم على محبي جدنا ومحبات جدنا وفقرات جدنا بلسان حضرة الشيخ مولانا تجاني رضي الله تعالى عنه. شاء الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في هذه الزاوية المباركة، زاوية الفردوس، وأنا أيضا أضيف عليها عروسة الزوايا في أندونيسيا. لله وبالله وعلى الله جئنا من فاس المحروسة، من الزاوية الكبرى أم الزوايا في العالم، زاوية الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، إلى بلدكم هذا وبلدنا الشقيق أندونيسيا. جئنا للمسلمين عامة وللتجانيين خاصة وللطرق الصوفية عامة، حاملين معنا السلام والنفحات الربانية ومسالة الرحم وتجديد العهد الذي يربطكم معشر التجانيين ومعشر محبين الشيخ التجاني رضي الله عنه، والشيخ التجاني شيخكم الأكبر سيدنا أبو العباس الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. جئنا لتجديد العهد ولمسالة الرحم وللتفقد عن الأحوال. كما تعلمون، إذا رأيتم أحدا من أحفاد الشيخ لا سيما من المغرب من فاس يزوركم، هذا دليل على أن سندكم وسلسلتكم إلى الشيخ رضي الله تعالى عنه صحيحة، لأن الحمد لله كلما جاءكم شريف إلا ويأتي بالبركات والنفحات الربانية، وكلما وطأت رجله هنا في هذا البلد السعيد يأتي بالخير والبركات ودفع البلاء والشرور. Para hadirin, beliau tadi mengawali pembicaraan dengan bersyukur kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memohon keridhaan untuk guru kita bersama Sayyidi
Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian beliau menyampaikan salam yang begitu hangat, salam umum untuk muslimin muslimat dan salam khusus untuk ikhwan akhwat thariqah At-Tijaniyah. Beliau mengatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita bersama. Kita bisa kumpul di sini bukan karena kita badannya sehat, bukan karena kakinya bisa jalan, bukan karena bisa naik mobil, tapi kita harus tahu bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan orang yang mulia, cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Syekh Ahmad At-Tijani. Ini betul-betul adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Zawiyah At-Tijaniyah Al-Firdaus. Beliau mengatakan, mudah-mudahan Zawiyah ini membawa barokah, Zawiyah ini membawa manfaat. Zawiyah ini tadi beliau mengatakan aro isu Zawiyah, kayak pengantinnya Zawiyah. Mudah-mudahan setiap kita masuk sini, mudah-mudahan hatinya segar terus kayak pengantin terus. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah saya ikut bergembira didoakan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, beliau datang dari Fas, dari sentralnya Zawiyah di seluruh alam, yaitu Zawiyah yang ada di dalamnya guru kita bersama Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau datang ke Indonesia ini tidak merasa asing, tidak merasa jauh, tapi merasa bahwa Indonesia ini adalah negaranya beliau yang kedua. Dari senangnya beliau, beliau pertama kali masuk ke Indonesia merasa senang yang luar biasa karena bisa bertemu dengan umat Islam, dengan warga Indonesia, khususnya dengan ikhwan akhwat At-Tijaniyah. Beliau datang secara umum untuk umat Islam dan secara khusus untuk ikhwan thariqah At-Tijaniyah. Beliau mengatakan, mudah-mudahan kumpulnya kita sekarang ini memperkuat ikatan mahabbah kita dengan guru kita, tajdidul ahdi, memperbarui ikatan kecintaan kita dengan guru kita Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwa apabila orang Islam secara umum atau ikhwan thariqah At-Tijaniyah kok melihat wajahnya keturunan Syekh Ahmad At-Tijani, ketahuilah apalagi kalau kita bisa kumpul dengan salah satu keturunan Syekh Ahmad At-Tijani di satu zawiyah, di satu tempat, tandanya bahwa sanad Tijani kita adalah sanad Tijani yang diridhoi oleh guru kita. Dalilun, kata beliau, hadad dalil, ini dalil bahwa sanad kita adalah sanad yang sahih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa seorang cucu Syekh Ahmad At-Tijani tidak mudah mendatangi satu zawiyah, tidak mudah mendatangi satu negara, melainkan itu ada satu isyarah, satu pertanda bahwa negara yang didatangi akan menjadi negara yang diridhoi oleh Allah, negara yang diberi aman oleh Allah, negara yang diberi sukses oleh Allah, bahwa datangnya keturunan Syekh Ahmad Tijani akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah tabaraka wa taala an najtami'u fi hadha al-yawm al-mubarak, yawm al-jum'ah wa bidayah shahr Rabi' al-awwal, shahr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi hadhihi az-zawiyah al-mubarakah, عروسة الزوايا زاوية الفردوس. هذا دليل على نور
من أنوار الزاوية ونور من أنوار الشيخ سيدي أحمد التيجاني ومن نور من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفست هنا في هذه الزاوية المباركة، ونحن متيقنين وما عندنا أي شك بأن هذا اليوم المبارك وهذه الوظيفة المباركة الذي جعلناها معكم، وهذه حضرة الجمعة الذي جعلناها معكم، وهذه حلقة الذكر الذي ذكرنا الله فيها تبارك وتعالى، الحمد لله كانت حلقة من حلائق الجنة، وتنفس فيها نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفس فيها نور الشيخ مولانا الشيخ التيجاني رضي الله تعالى عنه. فلهذا أوصيكم كما نوصي نفسي بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية، وأن تزرعوا المحبة فيما بينكم، وتتحابون في الله تبارك وتعالى، وتجتمعوا على ذكر الله تبارك وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. Para hadirin, kemudian beliau bersyukur kepada Allah. Ini semata-mata adalah kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, kita tidak mungkin akan bisa kumpul seperti ini. Ini artinya apa? Supaya kita ada ta'alluq billah, seperti saya katakan ketika Idul Khatmi, ya. Beliau mengajarkan kita bahwa semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Kita supaya selalu memohon kepada Allah supaya dikehendaki oleh Allah menjadi makhluk-makhluk Allah yang dicintai oleh Allah, yang dikehendaki dengan kehendak yang baik. Kemudian beliau mengatakan, di samping kita ini kumpul di zawiyah ini di hari yang mulia untuk bersama-sama membaca zikir yang mulia, yaitu zikir wadifah dan zikir hailalah. Di samping itu juga berkumpul berbagai kemuliaan. Di antaranya apa? Malam-malam ini adalah malam-malam awal dari bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa kumpul seperti ini merupakan satu tanda bahwa kita semuanya akan mendapat pancaran cahaya. Pancaran cahaya dari Allah, pancaran cahaya dari Rasulullah, pancaran cahaya dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau kemudian mengatakan kita harus bergembira. Kenapa bergembira? Sebab kita sekarang berada di taman surga. Mudah-mudahan sekarang berada di taman surga, nanti hari kiamat berada di taman surga. Mudah-mudahan taman surga ini akan mengantar kita ke taman surga yang hakikatan. Kenapa beliau mengatakan bahwa tempat ini adalah taman surga? Karena pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi mengatakan kepada para sahabat, apabila kamu sekalian melewati taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di dunia taman surga yang bagaimana? Kata Rasulullah, yang namanya taman surga adalah majelis zikir. Kita datang ke sini, para hadirin, tidak ada tujuan apa-apa. Tujuannya apa? Zikir. Tujuannya zikir, tujuannya taklim, apalagi taklim dengan beliau. Makanya beliau mengatakan, betul-betul beliau mewasiatkan kepada kita semua, bitaqwallah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Sebab para hadirin, kenapa beliau mewasiatkan kita meningkatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada guru kita Syekh Ahmad At-Tijani?
itu bukan sesuatu yang gratis. Cinta punya arti yang luar biasa. Cinta akan menjadikan kita dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang kita cintai ketika hidup di alam dunia. Kemudian beliau mengatakan, marilah kita bersama supaya saling tolong menolong di jalan Allah. Saling tolong menolong di jalan Allah. لأن دين الإسلام دين المحبة، دين الأخوة، دين الاجتهاد في طاعة الله، دين المنافسة في عبادة الله تبارك وتعالى. دين محمد صلى الله عليه وسلم دين التسامح، دين الأخلاق الطيبة، دين الرفق، دين العبادة لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لنعبده. كان يقدر أن يخلقنا ونحن في صفة أخرى، ولكن خلقنا من بني آدم مسلم إنسانا لنعبدوه عز وجل. ونقول لكم كما نقول لنفسي، علينا وعليكم بطاعته وتقواه وحسن عبادته. وندعو الله لمقدم وخليفة جدنا الشيخ صالح باسلامة بطول العمر والصحة والعافية، لأنه هو سبب هذا الاجتماع لله وبالله وعلى الله. وأيضا نقول لمن معه من الإخوان والأخوات المسلمين والإخوان والأخوات التجانيين الطلاب ومن تعلقوا بالأذكار ومن لم يتعلقوا بالأذكار تعلقوا بالمحبة، أيضا وفقهم الله لما يحب ويرضى، وبلغ الله لهم جميع المقاصد الدنيوية والأخروية، الظاهرية والباطنية. جعل الله جمعنا هذا جمع خير وبركة آمين للمسلمين عامة، ورفع الله راية الإسلام. آمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا. آمين يا رب. ومن فيه من المسلمين. آمين. ومن فيه من الطرق الصوفية. آمين. وعلى رأسهم الطريقة التجانية. اللهم احفظ التجانيين والتجانيات. ومن أحب الشيخ التجاني ومن يحب الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه. واللهم ارزقنا حسن الخاتمة. آمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. آمين. بجاه هذا الجمع وهذا اليوم وهذا الشهر المبارك. آمين. وجزاكم الله عنا بأحسن جزائه. آمين. وبلغ الله لكم جميع المقاصد. آمين. ويسر الله لكم جميع الأغراض. آمين. الدنيوي الأخروية الظاهرية والباطنية، بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. Para hadirin, tadi kita sudah mengamini doa beliau, mudah-mudahan doa yang diijabahi oleh Allah. Kalau kita lihat arti doa beliau, betul-betul kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Kemudian beliau tadi mengakhiri pembicaraannya, tadi berbicara tentang cinta. Beliau mengatakan, Islam adalah agama cinta, agama yang menebar cinta. Coba kita lihat para hadirin, sejak datangnya Islam itu datang bukan berarti kemudian langsung orang diperintah untuk sholat, orang diperintah untuk puasa, orang diperintah untuk haji. Kita lihat sejarah, Islam datang sampai diperintah sholat, dari mulai pertama kali ayat diturunkan sampai diperintah sholat, itu setelah ada Islam 13 tahun baru ada sholat. Puasa, haji itu setelah ada Islam 15 tahun. Setelah Rasulullah hijrah 2 tahun di Madinah, baru ada puasa, baru ada sholat. Mungkin kita bertanya, loh terus dari mulai pertama Al-Quran turun sampai 13 tahun baru diperintah sholat, apa itu isinya? Isinya adalah memupuk cinta. Memupuk cinta. Setelah cinta itu tertanam, baru Allah perintahkan sholat. Orang tidak kenal sholat, kenalnya
persembahan yang luar biasa banyaknya. Ketika diperintah untuk sholat, menyembah Allah yang satu, mau. Kenapa? Karena cintanya sudah terpupuk. Jadi ini rahasia dakwah para hadirin. Terutama beliau tadi mendoakan juga santri-santri Darussalam dan orang-orang yang biasa ngaji di sini. Ini harus tahu ya, kalau bapak ibu kepingin rumah tangganya bahagia, anak-anaknya soleh-soleha, taat, pupuklah rasa cinta. Kalau kepingin di kampung kita menjadi aman, pupuklah rasa cinta. Kalau kepingin semuanya sukses, modal awalnya adalah apa? Cinta. Islam adalah agama cinta. Dinut tasamuh, saling bijaksana, saling maaf memaafkan. Din, agama yang membawa akhlak at-thayyibah, akhlak yang mulia. Betul, dari semua nabi yang diutus oleh Allah itu membawa misi akhlak. Tapi akhlak yang paling sempurna adalah akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk selalu ibadah. Beliau mengatakan para hadirin, sekali lagi supaya kita syukur ya, bahwa hadirnya kita di tempat ini betul-betul adalah karena kehendak Allah. Maaf, beliau tadi mengatakan, seandainya Allah berkehendak untuk kita sesuatu yang tidak baik, bisa akan terjadi. Makanya kita syukur, kok Allah menghendaki kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan terus Allah akan selalu menghendaki kita. Inilah beliau mengatakan, waman yata'allaq, ya, orang-orang yang terus ada ikatan dengan kita, ikatan cinta, mudah-mudahan terus dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik. Kemudian beliau tadi berdoa, mudah-mudahan yang hadir di sini, yang tidak bisa hadir karena ada udzur, mudah-mudahan semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Saya sangat amat bergembira tadi didoakan, mudah-mudahan doanya beliau diamini oleh ribuan umat Islam di hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah akan mewujudkan doa beliau, amin. Kemudian juga beliau tadi mendoakan, mudah-mudahan kita semua diberi sukses dunia akhirat. Bukan hanya sukses dunia, tapi sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bil ihsani ila yaumiddin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منا. جزاكم الله خير. مرحبا، بارك الله فيك. الأذان دخل وقت صلاة إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله على سيدنا محمد. الله